Ivan. Halo. This meeting is being Bu recorded. Indri, selamat siang Bu Indri, Bu Atin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ivan. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah siap, sudah klinis nih Pak Ivan. Iya, insya Allah siap Bu. Nunggunya kelamaan malah jadi ngantuk. Deg-degannya panjang ya Pak ya. Nambah deg-degan aja. Pak Ivan tuh ininya Pak Rahman atau Bu Pipit? Bu Pipit, sama Bu Pipit. Informasinya gimana kompre ini? Untuk kompre ya kemarin dari Bebut cuma disuruh mempelajari kisi-kisi yang sudah diberikan sama mempelajari RPP 2 siklus yang sudah kita susun aja Bu. Udah diberitahukan seperti teaching kan ya Pak ya? Kalau Bebut kemarin bilangnya mungkin tergantung dosen pengujian, kemungkinan ya ada disuruh yang minta versiting, ada yang cuplikan begitu Bu, kata Bu Bebut. Kalau begitu untuk peer teaching Pak Ivan sudah siap ya Pak ya? Berarti ini awal harus versiting ya Bu? Iya. Oke. Ya Bu. Jadi kalau info dari Paknya jawab ya Pak ya. 15 menit cukup ya Pak ya? 15 menit. Oke, saya usahakan ya Bu. Harus seluruhnya Pak dari pembukaan sampai penutup ya Pak. Ya, insya Allah Bu. Saya coba. Kan dipilih RPP terbaiknya Pak ya. Saya mulai ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semuanya sehat? Saya sehat. Saya baik. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Sekarang coba dilihat kanan kiri kamu di Google Meet. Adakah teman-temanmu yang tidak masuk? Oh, sudah masuk semua. Bagus, sudah masuk semua. Sekarang coba kita sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan doa dahulu ya. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin untuk berdoa. Ya. Terima kasih sudah dipimpin berdoa. Sebelum mau melakukan kegiatan, sebaiknya memang kita harus berdoa karena dengan berdoa itu adalah salah satu bukti untuk kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, anak-anak, Pak Guru akan perlihatkan ya, Pak Guru akan full share screen ya, Bu. Halo, Ibu. Share screen ya, saya izin share screen ya, Bu. Nah, anak-anak, setelah berdoa, sebelum kita mengawali kegiatan, mari kita melakukan tepuk COVID dulu ya, seperti biasa. Ayo Pak Guru pimpin. Tepuk COVID-19, prok 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 cuci tangan, prok 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 pakai masker, prok 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 jaga jarak. Ya, yo, di masa pandemi ini kita harus melakukan apa? 3M, yaitu cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak. Nah, selanjutnya supaya kita lebih cinta kepada tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Nah, terima kasih. Dengan lagu tersebut mudah-mudahan kita lebih sayang dan cinta kepada tanah air kita. Anak-anak yang saya cintai, pada hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, nanti kalian akan dapat mengidentifikasi kenampakan alam buatan dan kenampakan alam yang ada di Indonesia. Ya, yang kedua, nanti kamu juga harus bisa menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau besar di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kamu dapat memahami kondisi iklim yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kamu juga harus bisa nanti setelah belajar mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia. Selanjutnya, kamu juga dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan Pancasila
Dan yang terakhir tujuannya adalah untuk menemukan ide pokok bacaan yang ada dalam paragraf. Nah, itu tujuan belajar yang akan kita capai setelah pembelajaran kita nanti ya. Nah, untuk awalnya Pak Guru punya sebuah video anak-anak. Ini ada video tentang pariwisata atau keadaan alam di Indonesia. Silakan ditonton ya sebentar ya. Nah, sebentar Pak Guru ulangi sebentar. Ini biar lebih besar. Nah, ada yang namanya air terjun di Lumajang. Kemudian ada pantai Diamond di Bali, indah ya. Nah, kemudian ada lagi Pulau Padar, Komodo National Park di NTT. Kemudian ada lagi ini pantai Indah. Kemudian ada lagi Kawah Ijen. Indah sekali ya Kawah Ijen itu ada pantai Layar itu tadi ya. Ada Kelingking, pantai Kelingking yang ada di Nusa Penida. Itu tadi. Jadi ada apa saja anak-anak? Ada pantai, ada gunung, ya. Nah, sekarang Pak Guru tanya, siapa yang pernah ke pantai? Oh iya, kamu pernah. Di mana? Di pantai ada apa saja? Ada laut, betul. Pemandangan indah ya. Iya. Terus kalau di gunung, siapa yang pernah ke gunung? Oh iya, semuanya pernah ke gunung ya. Oh iya, karena daerah kalian di pegunungan ya. Iya betul. Nah tadi ada pantai, ada gunung, itu semua itu apa anak-anak? Adalah kenampakan alam. Jadi pantai, gunung itu adalah contoh kenampakan alam. Nah, apa itu kenampakan alam? Kenampakan alam itu adalah bentuk permukaan bumi yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Jadi contohnya tadi pantai, gunung. Nah, kira-kira bentuk permukaan bumi yang lain yang tidak ada campur tangan manusia apa lagi kira-kira? Betul, sungai. Terus apa lagi? Betul, apa? Danau. Ya, itu adalah contoh kenampakan alam. Nah, sekarang Pak Guru ingin mengajak kamu jalan-jalan ke luar angkasa. Kita akan melihat bumi dari luar angkasa. Sudah siap anak-anak? Mari kita pergi ke luar angkasa. Ya, ini roket kita sedang terbang melintasi langit. Nah, ini dia. Nah, roket kita sudah hampir sampai di luar angkasa. Nah, itu bumi sudah tampak kelihatan ya, sudah ya. Nah, coba roket kita sebentar lagi sampai, siap-siap ya anak-anak ya. Nah, sambil kita tunggu roket kita sudah sampai apa belum. Nah, ini masih berjalan roket kita. Nah, kita akan melihat sebentar ya. Kita akan melihat bumi dari luar angkasa. Seperti apa itu bumi dari luar angkasa? Kira-kira seperti apa anak-anak? Nah, ini akan Pak Guru tampilkan sebentar ya. Sambil nunggu, ini sinyalnya agak susah, jadi agak lama sedikit ya, nggak apa-apa ya anak-anak ya. Kamu sambil nunggu. Nah, dari luar angkasa sambil nunggu, Pak Guru ceritakan sedikit dari luar angkasa itu kira-kira bumi itu bentuknya apa ya anak-anak ya? Iya betul, bentuknya adalah bulat seperti. Nah, ini dia. Nah, ini bumi kita sudah sampai di luar angkasa anak-anak. Ini dia bumi dari luar angkasa yang kita lihat. Nah, bumi bentuknya seperti apa anak-anak? Seperti bola, betul sekali. Bola itu permukaannya bagaimana? Halus, rata, atau kasar? Iya, permukaannya bola itu halus. Tapi kalau bumi kira-kira halus atau tidak? Betul, bumi itu walaupun dari atas terlihat halus, ternyata permukaan bumi itu tidak rata, ya, tidak rata. Nah, coba lihat di sini. Ini ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hijau, coklat. Kalau biru itu kira-kira apa ya anak-anak ya? Betul, biru itu adalah air atau lautan. Jadi bumi kita itu terdiri dari lautan. Kemudian kalau yang coklat, yang hijau itu apa anak-anak? Iya betul, adalah daratan. Jadi bumi kita itu ada daratan, ada lautan. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan lihat Indonesia. Bagaimana Indonesia kalau dari
luar angkasa. Indonesia. Kita lihat, ini dia. Nah, ini adalah Indonesia dari luar angkasa. Nah, coba kalian perhatikan. Ternyata Indonesia itu kalau dilihat dari luar angkasa terdiri dari apa anak-anak? Pulau-pulau. Betul sekali. Ada berapa pulau besar di Indonesia? Coba kalian perhatikan. Ada berapa? Ada 5. Betul. Apa saja? Nah, coba ini. Kita hitung bareng-bareng ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, sekarang kita coba sebutkan. Pulaunya, masing-masing pulau namanya apa saja ya. Ini yang Pak Guru tunjuk ini namanya pulau apa? Betul, Pulau Sumatera. Kalau yang ini, yang seperti bebek ini apa? Pulau Kalimantan. Betul. Kalau yang ini, Pulau Jawa. Kalau yang ini, yang seperti huruf K, Pulau Sulawesi. Betul. Kalau yang ini, yang Pulau Kalimantan. Pulau Papua, maksudnya bukan Pulau Papua. Nah, sekarang kita tadi kan di awal kita sudah bahas kenampakan alam di Indonesia. Coba kita cari tahu, apakah kamu pengen tahu nggak? Kira-kira di masing-masing pulau tadi ada kenampakan alam apa saja? Nah, coba kita cari tahu ya. Kita cari tahu. Tadi kan kenampakan alam itu contohnya ada pantai, gunung. Coba kita cari tahu pantai dulu. Pantai di Sumatera itu apa saja ya? Adakah di Sumatera ada pantai? Coba kita lihat ya. Iya, itu sudah. Ya, ternyata ada anak-anak. Nah, ini di Sumatera ada namanya Pantai Bali Lestari. Terus Pantai Carocok, Pantai Gandoria. Nah, selain pantai, tadi di Sumatera ada apa? Di Sumatera kita lihat lagi. Coba kalau gunung ada nggak ya di Sumatera? Kita cari ya. Gunung. Nah, ini sudah ketemu. Ada banyak ya ternyata ya. Di Sumatera ada gunung apa saja kita coba. Ada Gunung Kerinci, ada Gunung Singgalang, ada Tandikat, Talak Mau, dan Marapi, dan lain-lain ya. Ini kamu bisa lihat. Nah, ternyata di Sumatera itu kenapa? Karena alamnya ada pantai, ada gunung. Terus kalau danau ada nggak ya? Coba kita lihat. Danau. Nah, ada juga ternyata anak-anak. Ada yang namanya Danau Toba, Danau Singkarak, Danau Maninjau. Nah, itu kalau di Sumatera. Terus kira-kira kalau di Jawa itu kenampakan alamnya apa ya? Coba kita lihat. Pantai, coba kita lihat. Pantai di Jawa ada apa ya? Ada tidak ya? Nah, ini dia ketemu. Ada pantai apa anak-anak? Pantai Kelayar, Pantai Watu Karung, Pantai Wisata Ngebum, Pantai Banyu Tibur, dan lain-lain. Jadi di Jawa juga ada kenampakan alam berupa pantai ya. Coba kalau gunung, gunung di Jawa. Nah, kita lihat. Ada juga, ada Gunung Semeru, ada Gunung Lawu. Kita lihat ya. Gunung Sumbing, Gunung Slamet, banyak ya. Gunung Bromo. Nah, itu juga. Jadi, itu nanti kamu bisa juga lihat sendiri ya lewat HP kamu juga bisa lihat namanya Google Earth. Kamu bisa melihat kenampakan alam di Indonesia. Nah, ini sudah. Sekarang setelah kita lihat jalan-jalan keluar angkasa ya. Nah, sekarang dari apa yang sudah Pak Guru jelaskan tadi, coba sekarang anak-anak kerjakan LKPD. Nah, ini LKPD-nya akan Pak Guru kirim di WA Group ya. Silakan kalian cek, Pak Guru kirim di WA Group. Isinya begini ya anak-anak ya. Nah, sebentar. Nah, ini dia. Coba kamu amati. Jangan lupa ditulis nama ya nanti ya. Terus kamu amati coba kenampakan alam apa saja yang ada di daerahmu. Nah, di daerahmu itu ada nggak ya pantai? Adakah gunung? Adakah danau? Adakah sungai? Coba kamu amati. Ada apa saja kenampakan alam di daerahmu. Nah, kemudian dari kenampakan alam yang kamu temukan di atas, adakah yang termasuk kenampakan alam daratan? Kenampakan daratan itu ya berarti kenampakan alam yang ada di darat. Misalkan gunung tadi, kalau yang dinampakan perairan, berarti yang di air. Contohnya tadi pantai, sungai gitu ya. Nah, coba kamu kerjakan. Pak Guru kasih waktu 10 menit ya, nanti dikerjakan ya. Nah,
Sudah selesai anak-anak? Nah, sekarang coba kita bahas penampakan alamnya. Sebentar. Ya, penampakan alam saja. Tadi sudah ketemu ya, sudah Pak Guru, nanti Pak Guru lihat hasilnya ada apa saja penampakan alam di daerahmu. Nah, kemudian Pak Guru punya permainan anak-anak. Ini nanti Pak Guru kirim linknya di grup, WA grup. Kamu nanti klik link tersebut ya. Kita akan bermain namanya tebak gambar penampakan alam. Nah, nih Pak Guru kasih lihat dulu supaya kamu nanti bisa mengerjakan. Nah, sudah diklik ya, sudah Pak Guru kirim ya di grup ya, linknya silakan anak-anak sambil masuk ya. Nah, ini nanti ada tebak gambar, nama gambar-gambar. Nah, tugas kamu hanya menjawab ya atau tidak. Ya, ini ada gambar. Apakah ini termasuk penampakan alam buatan? Kalau ya, klik ya. Kalau tidak, ketik tidak. Ada 10 nanti soalnya. Siapa yang paling benar menjawab dan siapa yang paling cepat akan menjadi pemenang. Siap ya? Pak Guru mulai ya. 1, 2, 3. Silakan dikerjakan ya. Ya, itu kuisnya. Nah, terima kasih anak-anak. Kamu sudah mengerjakan permainan dengan bagus dan dengan jawaban yang rata-rata sudah paham ya. Apa itu penampakan alam dan apa itu penampakan buatan. Nah, ada pertanyaan tidak anak-anak? Apakah ada yang masih ditanyakan tentang penampakan alam? Kalau tidak ada, Pak Guru lanjutkan. Nah, sekarang ada tugas lagi buat kamu yaitu tadi ya, kita akan mencari ini. Sebentar. Iya, ini Pak Guru bukakan sebentar. Bukan yang ini. Ini ya berarti 1, 2. Nah, ini Pak Guru kirim linknya ini di WA grup ya. Silakan kalian buka ya. Ini Pak Guru kirimkan. Nah, coba tugas kamu yang di LKPD 2 ini adalah coba kamu cari tahu setelah kita tadi mempelajari tentang penampakan alam. Coba kamu cari tahu, buatlah semacam rangkuman dengan cara menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini ya. Apa tadi yang dimaksud dengan penampakan alam? Apa saja yang dimaksud dengan penampakan alami dan buatan? Kemudian sebutkan contohnya penampakan alami dan penampakan buatan. Ya, Pak Guru kasih waktu lagi 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Nah, bagus. Sudah selesai anak-anak? Bagus. Sekarang coba kita cari tahu hasil jawaban kamu. Nah, penampakan alami dan buatan ini tadi sudah ya. Nah, Pak Guru geser lagi. Nah, ini tadi apa? Penampakan alam buatan apa? Jawabannya sudah ketemu tadi? Apa coba kamu joko-joko apa tadi? Jawabanmu apa penampakan alam? Ya, betul. Penampakan alam adalah segala bentuk permukaan bumi yang terjadi secara alami tanpa campur tangan manusia. Betul. Kalau penampakan alam buatan apa kamu Tasya? Jawaban kamu apa? Oh ya, bagus. Berarti apa tadi? Penampakan alam buatan adalah bentuk permukaan bumi yang ada atau yang dibuat oleh manusia. Betul. Contohnya sekarang, coba ini Pak Guru kecilkan dulu ya biar kelihatan. Nah, contohnya apa? Contohnya kamu, Doni. Contoh penampakan alam yang alam apa? Betul, gunung. Terus apa lagi? Pantai ya, pantai. Emang di daerahmu ada pantai? Oh, tidak ada. Oh ya, tidak ada.
Tapi ya betul, pantai itu termasuk penampakan alam. Kemudian apalagi sungai, betul. Terus apalagi danau, ya betul. Sekarang coba kalau yang penampakan alam buatan apa? Jawaban kamu apa? Handoko apa Handoko? Betul, sawah ya. Ada sawah. Terus apa lagi? Waduk, betul. Apa lagi? Pabrik. Oh ya, wes pabrik, betul. Daerah industri ya, pabrik itu ya. Terima kasih. Berarti kalian sudah bisa menyebutkan contoh kenampakan alam dan pengertian kenampakan alam. Ada pertanyaan sebelum aku lanjutkan? Ya, sekarang anak-anak, tahukah kalian bahwa letak astronomis di Indonesia itu, tadi kan kita lihat di bumi ya, di Google Earth tadi ya, itu ternyata mempengaruhi iklim di Indonesia, anak-anak. Coba dari peta yang Pak Guru tampilkan ini, coba cari di mana letak Indonesia, di mana? Iya, betul. Itu dia. Nah, sudah Pak Guru tandai, Indonesia letaknya di situ. Nah, ternyata letak astronomi Indonesia secara astronomis itu anak-anak itu berpengaruh terhadap kondisi iklim yang ada di Indonesia. Apakah kalian pengen tahu lebih jauh iklim di Indonesia seperti apa? Ya, coba kita Pak Guru lanjutkan ya. Ini dia. Silahkan lihat. Di sini sebelah kanan ada gambar bumi dan tadi Indonesia posisinya di sini ya. Di sebelah kiri ada pembagian iklim. Kita lihat. Kalau kita lihat Indonesia itu ternyata letaknya di mana anak-anak? Di Khatulistiwa. Apa itu Khatulistiwa? Ada yang tahu? Khatulistiwa itu adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua bagian sama besar, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Nah, ini Pak Guru kasih garis lurus. Nah, ternyata bumi Indonesia itu terletak di daerah Khatulistiwa, sedangkan daerah Khatulistiwa itu adalah memiliki iklim tropis. Nah, ini dia iklimnya. Apa itu iklim tropis? Nah, kita cari tahu lebih jauh ya. Iklim tropis itu seperti apa? Iklim tropis itu ciri-cirinya seperti ini anak-anak. Yang pertama, suhu rata-rata di sekitar lingkungannya adalah 27 derajat Celcius. Nah, kamu coba bisa merasakan kan, kalau 27 derajat Celcius itu kira-kira dingin atau panas? Atau di tengah-tengah, hangat? Iya, 27 derajat Celcius itu ya bisa kamu rasakan sehari-hari. Kira-kira menurut kamu dingin atau panas? Itu kira-kira seperti itu ya, 27 derajat Celcius. Jadi agak hangat, bukan dingin tapi agak hangat. Kemudian ciri-ciri yang kedua dari ciri iklim tropis adalah lama waktu antara siang dan malam itu sama, hampir sama, yaitu 12 jam. Jadi di Indonesia itu antara waktu siang dan malam itu sama anak-anak. Selama waktunya yaitu 12 jam. Siangnya 12 jam, malamnya juga 12 jam. Itu adalah ciri-ciri iklim tropis. Nah, secara keseluruhan iklim di Indonesia itu secara umum ada dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama iklim laut. Terjadi karena Indonesia itu memiliki wilayah laut yang sangat luas. Kita tadi kan kamu lihat sendiri kan di Google Earth, wilayah Indonesia itu kan terbagi menjadi berbagai macam pulau-pulau. Nah, di antara pulau-pulau itu terdiri lautan yang sangat luas. Semakin luas lautan yang dimiliki, maka akan mempengaruhi tingkat curah hujan di daerah tersebut juga, sehingga menyebabkan curah hujan yang berbeda. Kemudian iklim yang kedua yaitu iklim panas anak-anak, karena di Indonesia itu iklimnya panas karena berada di daerah tropis. Jadi di tengah-tengah tadi ya, kamu lihat sendiri. Semakin ke atas atau semakin ke bawah letaknya, maka semakin dingin. Nah, itu jadi iklim di Indonesia ada anak-anak. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau tidak ada Pak Guru lanjutkan. Nah, selain tadi letak astronomi mempengaruhi iklim, letak astronomi di Indonesia dan iklim di Indonesia itu juga mempengaruhi terhadap keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Flora itu apa? Flora adalah segala macam jenis tumbuhan
Sedangkan fauna adalah segala macam jenis hewan yang hidup di bagian tertentu. Nah, sekarang lihat, Pak Guru punya bacaan. Sekarang coba kamu baca gantian ya. Paragraf pertama kamu yang baca Jono. Nanti ya paragraf kedua gantian Tasya dan selanjutnya. Bagus. Setelah kamu baca, Pak Guru ingin kamu mengerjakan LKPD 3, yaitu coba temukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf tadi. Nah, Pak Guru kirim linknya di grup ya. Nah, sudah selesai anak-anak ya. Nah, sekarang coba kita cari tahu lagi. Tadi paragraf 1 apa ya? Mana tadi? Sebentar. Nah, paragraf 1 tadi apa ya? Betul. Paragraf 1 itu ide pokoknya adalah Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Kemudian paragraf 2 apa? Tadi kamu hasilnya. Betul, yaitu faktor yang menyebabkan keberagaman flora dan fauna. Nah, sekarang perhatikan ini anak. Ternyata keragaman flora dan fauna yang ada di Indonesia itu harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Kenapa? Karena dengan melakukan hal seperti itu kita sudah melakukan perbuatan yang sesuai dengan Pancasila. Jadi kita harus menjaga kelestarian flora dan fauna karena itu juga salah satu contoh perbuatan yang sesuai dengan Pancasila. Apakah kalian ingin tahu contoh perilaku apa saja yang sesuai dengan Pancasila? Mari kita cari tahu ya. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita baca bareng-bareng dulu Pancasila ada 5. Kalian sudah hafal kan ya? Kita baca bareng-bareng Pancasila. Nah, dan sekarang dari Pancasila kan ada 5 ya anak-anak. Dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita cari tahu bersama-sama ya. Contoh perbuatan apa yang kira-kira sesuai dengan sila yang pertama? Sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Berarti berhubungan dengan ketuhanan, berhubungan dengan perilaku kita terhadap Tuhan. Kira-kira apa ya? Betul. Contohnya apa? Menghormati agama orang lain. Nah, itu betul. Nah, setelah kalian mencari tahu contoh perbuatan yang sesuai dengan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima, sekarang Pak Guru punya permainan buat kalian. Nah, apa itu permainannya? Permainannya adalah puzzle Pancasila. Ini Pak Guru kasih lihat ya. Ini dia. Pak Guru punya puzzle, nanti coba kamu bermain puzzle yang berhubungan dengan Pancasila. Coba ya ini. Nah, coba. Nanti di situ ada contoh perilaku, apakah itu sesuai Pancasila atau tidak. Coba kamu kerjakan. Nanti kalau yang sesuai dengan Pancasila, kamu letakkan di kolom yang sesuai dengan Pancasila. Kalau tidak juga kamu letakkan di contoh yang tidak sesuai Pancasila. Kerjakan ya. Coba. Ini ada beribadah dengan tekun, itu sesuai dengan Pancasila atau tidak anak? Sesuai, berarti kita letakkan di sini. Kemudian bersedekah itu sesuai dengan Pancasila atau tidak? Sesuai, bagus, kita letakkan di sini. Berburu dengan berburu hewan itu sesuai dengan tidak Pancasila? Tidak, kita letakkan di sini. Nah, sudah selesai anak-anak? Bagus, sudah. Kalau Pak Guru lihat sudah selesai semua ini. Nah, ada yang sudah betul semua, tapi juga ada beberapa yang masih ada yang keliru ya. Sekarang kita koreksi bersama ya. Nah, tadi ada gambar pertama itu apa? Bersedekah itu sesuai atau tidak? Nah, betul sesuai. Kemudian kalau ini memarahi teman, sesuai atau tidak? Tidak. Kalau ini membersihkan lingkungan bersama-sama? Sesuai. Gotong royong membuat rumah? Sesuai. Membuang sampah tidak pada tempatnya di sungai? Tidak sesuai. Beribadah dengan tekun? Sesuai. Nah, bagus. Terima kasih.
Sekarang setelah itu Pak Guru punya satu lagi permainan masih puzzle Pancasila, tapi puzzle Pancasila 2 ya. Tadi kan 1, sekarang 2. Nah, ini coba nanti kamu cocokkan puzzle-nya apakah sesuai dengan sila-sila dari sila 1 sampai sila 2. Kamu kerjakan. Siap, 1, 3, 2, 1, mulai. Menggunakan hak pemilih dalam pemilu itu kira-kira sesuai dengan sila yang keberapa ya, anak-anak ya? Betul, sila keempat. Lanjut. Mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadah itu sila keberapa ya? Sila ke-1, betul. Terus lanjut. Menjenguk teman yang sakit itu sila keberapa ya? Ayo, sila keberapa? Ayo, coba kalau sila kedua, betul. Ya, udah selesai anak-anak. Nah, kalau Pak Guru lihat sudah selesai semua. Coba kita koreksi lagi jawabannya tadi. Nah, belajar dari kesenian di daerah lain itu sila berapa tadi? Kamu jawabnya? Sila ke-3 Persatuan Indonesia. Mempersilahkan teman untuk melaksanakan ibadah. Sila keberapa? Ke-1. Menghadiri pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Sila ke-5. Menjenguk teman yang sakit. Sila ke-2. Menggunakan hak pilih. Sila ke-4 ya. Terima kasih kamu sudah belajar hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan tekun dan dengan rajin. Nah, sekarang coba kita ingat-ingat kembali tadi apa saja yang sudah kita pelajari anak-anak? Ya, pertama apa? Penampakan alam. Kemudian apalagi tadi? Keanekaragaman flora dan fauna. Terus iklim di Indonesia. Terus kemudian menentukan paragraf. Terima kasih anak-anak. Nah, sebagai bukti bahwa kalian hari ini sudah belajar dan sudah mempelajari materi dengan baik, Pak Guru akan mengirimkan penilaian harian ya. Kamu nanti bisa dikerjakan di rumah. Ini nanti linknya Pak Guru kirim di di grup WhatsApp ya. Kamu kerjakan. Pak Guru kasih lihat dulu seperti ini soalnya. Nah, ini ada soalnya pertama. Sebutkan 50 besar yang ada di Indonesia. Sebutkan 3 contoh penampakan alam yang terdapat pada masing-masing pulau tersebut. Tadi kita sudah mencari bersama ya, ada apa saja tadi. Kemudian, apa mayoritas pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerahmu? Menurut kamu, mengapa masyarakat di daerah tersebut lebih suka memilih pekerjaan tersebut? Nah, coba kamu jawab, kira-kira kenapa ya di daerah kamu orang lebih banyak memilih pekerjaan itu. Nah, kemudian yang selanjutnya, buatlah minimal 1 paragraf yang menceritakan tentang flora dan fauna yang dilindungi di Indonesia. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah temukan ide pokok dari setiap paragraf di teks berikut. Nanti kamu baca, kemudian kamu cari ide pokok pada masing-masing paragraf ya. Pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan sila-sila Pancasila di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kamu sebutkan contohnya ya. Yang terakhir, berikan contoh dalam bentuk foto. Contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila yang pernah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kamu praktekkan contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila, kamu foto diri kamu, kemudian kamu kirim di sini. Tambahkan file ini ya. Itu nanti kamu kerjakan di rumah. Pak Guru tunggu nanti sampai sore ya, jam 5 sore ya. Nanti harus sudah mengirim semua ya. Ya, ada pertanyaan tentang tugasnya dan tentang materi pada hari ini? Ya, kalau tidak, terima kasih anak-anak. Kamu semuanya sudah hebat, sudah bagus, sudah bisa mengikuti kegiatan belajar ini dengan lancar. Nah, sebelum kita tutup, mari kita menyanyikan sebuah lagu yang berasal dari Papua yang judulnya Apuse, kan? Dengan menyanyikan lagu dari daerah lain itu juga contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Mari kita nyanyi sama-sama. Nah, terima kasih. Kita sudah menyanyikan lagu dari
Papua, Apuse. Nah, untuk selanjutnya sebelum Pak Guru tutup, mari kita berdoa dulu setelah kita selesai belajar. Silahkan dipimpin untuk ketua kelasnya. Nah, terima kasih. Pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Untuk anak-anak sudah hebat, sudah bagus, sudah aktif. Pak Guru ingatkan sekali lagi, tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan ya, 3 tadi, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sekarang kita jumpa di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan berikutnya kita akan sampai di subtema selanjutnya ya. Terima kasih dari Pak Guru, selamat beristirahat dan kerjakan tugasnya. Nanti Pak Guru tunggu nanti sore ya. Terima kasih, Pak Guru tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bu Atin dan Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Atin. Oke, Bu. Pak Ivan, Ya, Anda kan tadi banyak mengenalkan keragaman keragaman Nusantara ya, Pak. iya Bu. Saya belum bisa membaca Pak Ivan ini orang mana selain orang Jawa pasti. Izinkan Dari saya- mana asalnya, iya, Pak? Izinkan saya memperkenalkan diri ya Bu. Mohon maaf belum sempat memperkenalkan diri. Nama saya Ivan Hardianto Bu. Saya dari SD 1 Lanjaran di Boyolali Bu, Jawa Tengah Bu. Ya, letaknya lebih di Kecamatan Taman Sari, itu agak gunung Bu. Jadi dari puncak Gunung Merapi itu hanya 8 km kurang lebih. Ya. Nah, imbasnya, Pak. Kalau- sudah mulai muncul Iya, kalau musim gembel. kalau hujan-hujan abu itu sampai pasti sampai sekolah kan Bu. Jadi genteng-genteng itu wajah putih. Kemarin sudah 2 kali Untuk akses pembelajaran, untuk akses pembelajaran. kalau untuk akses pembelajaran untuk terkait internet jaringan tidak ada masalah ya, Pak. Justru itu kendalanya Bu. Ada kendala di masalah jaringan internet. Kalau di sekolahan itu memang susah sekali sinyalnya Bu. Jadi anak-anak juga ketika saya melakukan pembelajaran daring itu tidak semua anak bisa masuk ke Google Meet yang saya buat. Paling baru separuh yang bisa masuk itu. Tapi walaupun separuh ya tetap saya laksanakan terus. Dilayani ya, Pak. Iya, tetap saya laksanakan. Walaupun satu tetap dilayani. Iya. Ya. Oke, kenapa saya bertanya itu? Bapak kan di RPP, begitu juga di paparan materi ini sepertinya sudah menggunakan metode media pembelajaran digital begitu. Pak Ivan sudah menggunakan Google Earth ya. Iya. Google Earth. Kalau di zaman saya, mungkin di zaman kita, mungkin kita seumuran Pak, atau tuaan saya. Sudah 40 plus. Kalau di zaman saya itu guru membawa peta atlas ya, yang digulung panjang besar itu ya. Iya, atlas sama Itu sudah wah gitu. Media pembelajaran seperti itu tuh sudah wah. Dan memang jarang sekali, mungkin 1 semester sekali gitu loh. Tapi kalau melihat perkembangan zaman sekarang saat ini, sepertinya semua anak, termasuk anak usia dini pun sudah tidak asing dengan gadget gitu, tidak asing dengan dunia digital yang serba digital saat ini gitu. Termasuk di dalamnya Google Earth gitu ya, termasuk di dalamnya Google Maps. Kita bisa pergi kemanapun, berseluncur kemanapun, bahkan kalaupun fisiknya atau raganya belum sampai ke Boyolali, tapi saya sudah tahu posisi Boyolali itu di mana begitu kan. Begitu juga anak-anak didik kita begitu. Dan saya berharap ya akses internet di tempat Bapak dan di semua wilayah di Indonesia ini tidak ada hambatan, sehingga walaupun itu tadi raga belum sampai, namun intelektual kita sudah bisa merasakan empati kita di teman-teman kita di daerah lain begitu. Karena kita tahu secara geografis begini gitu ya.
Ya, saya yang sudah setua ini masih suka lihat Google Map gitu. Apalagi ada poinnya kan kalau Google Map itu. Kalau bintangnya sudah 10 itu Indri. Iya. Saya bintangnya baru 8. Jadi seperti blog itu ada rupiahnya seperti Instagram. Nah, yang menjadi nilai plus adalah itu tadi Bapak sudah melibatkan media digital di kelas Bapak. Tapi ada pertanyaan kelanjutannya. Apa benar sudah digunakan, diimplementasikan di kelas Bapak atau hanya untuk kepentingan uji komprehensif saja nih? Iya, Bu. Kalau yang saya praktekkan di per-teaching maupun per-teaching, kemudian ini uji kompre ini, itu saya hanya berani menyampaikan yang sudah saya lakukan, Bu. Kalau belum pernah saya lakukan, saya belum berani, Bu. Karena artinya yang mengenalkan apa? Ya, artinya yang mengenalkan kenampakan alam ini sudah pernah diberikan ke anak, ke siswa? Sudah, Bu. Sudah pernah. Sudah pernah, ya. Menggunakan Google Earth. Menggunakan Google Earth. Sudah pernah dan ya berarti mungkin belum maksimal. Cuman karena yaitu karena kendala sinyal tadi, ada beberapa anak mungkin yang sinyalnya karena kurang baik, jadi tampilannya mungkin kurang bagus, terus nanti dewa itu anak-anak bertanya, Pak kurang jelas itu. Kendalanya itu loh, Bu. Seperti itu. Tapi kalau sudah pernah dilakukan, pernah saya lakukan. Biasanya anak itu kalau sudah pernah dikenalkan sekali saja dengan salah satu aplikasi, dia akan menggunakan dengan sendirinya. Untuk kelanjutannya mereka akan terseluncur sendiri begitu, dan bahkan bisa jadi lebih menggunakan waktu, membelanjakan waktu lebih banyak daripada kita gitu. Oke. Kemudian terkait RPP, Pak, sebelum saya menyampaikan koreksi saya ingin ada koreksi dari Bapak pribadi dulu terhadap RPP yang Bapak susun. Barangkali ada yang mau dikoreksi, Pak. Dikaitkan dengan apa yang sudah Bapak praktekkan tadi. Kalau koreksi mungkin sama seperti per-teaching kemarin ya, Bu. Di per-teaching kemarin itu kebanyakan masukan dari teman-teman yang saya dapat itu dalam memaksimalkan penggunaan media pembelajaran, Bu. Jadi mungkin kurang maksimal saja, Bu. Begitu. Iya. Ada lagi, Pak? Sama mungkin dalam evaluasi kemudian, Bu. Evaluasi kenapa tuh? Evaluasi belum disajikan di situ, Pak ya? Sebentar, Bu. Di evaluasi itu kemarin ada masukan apa istilahnya, ada yang belum hot istilahnya gitu, ada yang mungkin kurang hotnya itu kurang tampak lah istilahnya. Hotnya kurang tampak gitu yang di per-teaching kemarin ya. Ini Pak, yang pertama yang ingin saya tanyakan pada Bapak, di sini temanya adalah organ gerak hewan dan manusia. Betul Pak ya? Betul, Bu. Subtemanya manusia dan lingkungan. Kalau menurut saya sih terlepas dari ini bukan salah dan benar ya Pak. Cuma kok jadi kekenampakan alam ini agak-agak gimana gitu. Terlalu branchingnya itu kayak kurang nyambung gitu. Terlalu melebar kemana-mana gitu. Tapi terlepas dari itu, sorry. Saya pikir ini presentasi Bapak, ternyata ini layar saya. Kemudian muatan yang Bapak rancang di RPP ini apa saja, Pak? Muatan dalam maksud bagaimana? Ada IPS, Bahasa Indonesia, PPKN. Yang Bapak rancang kali ini apa saja? Kalau dalam yang saya rancang di RPP itu ada muatan mata pelajaran yang saya susun, antara lain ada IPS, Bahasa Indonesia, sama PKN. Yang menjadi unggulan Bapak saat praktek mengajar tadi? Ya mungkin yang IPS tadi, Bu, yang menyampaikan kenampakan alam tadi. Memang kalau di SD, itu alam, ya?
judul tema sama nanti subtemanya kadang berbeda, Bu. Mungkin temanya kan judulnya organ gerak hewan dan manusia. Nanti di subtemanya kemungkinan beda memang seperti itu, Bu, kalau di SD, Bu. Ya, karena memang kurikulumnya Iya, begitu ya Pak iya, ya. Bu, betul. Udah KD-nya udah begitu. Iya, Udah. bedanya ada seperti itu. Sudah baku. Iya. Makanya tadi saya katakan saya tidak menyalahkan, hanya mengkonfrontir begitu. Oke, tadi Bapak lebih banyak membahas tentang muatan IPS-nya. Kenapa Pak? Boleh saya tahu? Mungkin karena waktu. Barangkali ada latar belakang Barangkali karena waktu yang S1-nya, jurusan terbatas. apa begitu. Karena waktu yang terbatas, tadi Bu Indri juga bilang hanya 15 menit, jadi Karena itu ya. saya ambil poin-poinnya aja, Bu. Kalau dalam praktek yang sesungguhnya kan karena tidak ada batasan waktu, ya ada. Gimana, Pak? Kalau dalam praktek yang sesungguhnya itu kan batasan waktu itu kan tidak begitu jadi saya dalam menyampaikan itu ya mungkin bisa lebih tuntas gitu lah itu. Kalau ini kan cuma poin-poinnya saja, ya saya kejar aja gitu biar semuanya nampak gitu aja. Ya, karena yang Bapak paparkan itu lebih pada kenampakan alam terus begitu Pak ya. Sementara sedikit lah gitu saya menunggu-nunggu tentang bahasa Indonesianya atau PPKN yang menurut saya agak sulit ya, karena nilai sikap ini. Nilai sikap yang disampaikan dengan cara menstimulasi pengetahuannya, tapi nanti diimplementasikannya melalui sikap begitu ya, dijawantakannya dalam sikap oleh anak. Nah, itu tantangan, tapi itu menjadi menarik gitu. Kemudian tadi Bapak juga menyampaikan tentang beragamnya flora dan fauna ya. Menyampaikan tidak sih Pak? Ya, apa saya terlewat itu tadi? Iya, saya sampaikan. Menyampaikan, Ya. tapi singkat ya. Singkat, ya. Tidak seperti saat memaparkan kenampakan alam ya. Iya, Bu. Gitu. Karena mungkin itu tadi Bapak mengandalkan media yang digital yang sudah tersedia gitu. Yang memang sebenarnya saat ini itu cukup efektif karena anak tidak bisa lepas gitu dari gadget. Kita tidak bisa pungkiri anak cenderung menyukai gadget. Jadi salah satu cara untuk mensiasatinya kita gunakan media yang dari gadget, yang dari digital. Sementara untuk flora dan fauna ini kan saya menunggu-nunggu sekiranya Bapak mempraktekkan, apakah Bapak akan membawa sekuntum bunga atau mungkin bebatuan hewan ternak apakah begitu, yang akan menurut saya akan lebih hidup, akan lebih menarik jika itu dipraktekkan walaupun ini dalam jaringan begitu ya, daring begitu, walaupun pembelajarannya dalam jaringan gitu. Ya mungkin itu saja Pak dari saya. Bu Indri, mangga, terima kasih. Terima kasih masukannya buat ini. Sama-sama Pak. Ya, Pak Ivan, pembelajarannya udah baik ya, sepertinya sudah sering ya melakukan pembelajaran yang bagus seperti ini. Waktu juga menampilkan proyek yang dihasilkan oleh siswanya juga bagus-bagus. Hanya tadi waktunya ya Pak ya, ini agak terlalu panjang. Jadi kan nanti kalau Bapak mengajar, apalagi ketika PPL, jadi kalau dalam jaringan itu kan beda ya Pak ya sama offline. Kita harus seefisien mungkin karena siswa juga kalau melototin pembelajaran dengan online kan lebih cepat capek gitu ya, bosan dan ngantuk gitu. Jadi nanti lebih ini aja mungkin difokuskan mana yang mau dijelaskan lebih rinci, mana yang tidak gitu ya. Video-videonya juga bagus tadi yang ditampilkan tentang keindahan Indonesia tapi asli ya, bukan kartun gitu, dan ya live ya dengan Google Earth ya. Oke, jadi di sini kan digunakan teknologi ya Pak ya dalam pembelajarannya. Menurut Bapak apa sih pentingnya teknologi, hubungan teknologi, pedagogik dan content knowledge di TIPEK itu?
di zaman sekarang itu ya, sangat penting menurut saya Bu. Kalau tidak memakai teknologi malah nanti kita ketinggalan informasi, karena untuk anak zaman sekarang seperti dulu anak zaman sekarang itu kan generasinya sudah generasi Z ya Bu. Kalau kita tidak memanfaatkan teknologi sebagai guru malah nanti kita yang ketinggalan sama muridnya Bu. Ya, yang bisa dihubungkan dengan pedagogik dan konten knowledge-nya Pak dalam TIPEK? Kalau dalam pedagogik, memang kalau pemanfaatan media itu dalam menyampaikan materi di pembelajaran itu memang lebih mudah kalau disampaikan dalam memanfaatkan teknologi Bu. Jadi istilahnya, kalau di teknologi kan semua bisa dilakukan, jadi semua materi itu bisa kita visualisasikan dengan baik dengan teknologi yang kita manfaatkan. Pedagogiknya Pak di mana? Pedagogiknya mungkin kalau di RPP yang saya susun itu, sambil saya buka ya Bu RPP-nya. Kalau di RPP yang saya susun itu untuk unsur pedagogiknya ya di materi muatan pelajaran yang saya susun Bu. Dalam awal itu kan metode yang saya gunakan kan saintifik. Jadi di situ juga terdapat unsur pedagogi, antara lain dari awal ketika siswa mengamati, kemudian siswa menemukan, mencari, itu kan juga termasuk unsur pedagogi juga. Jadi hubungannya TPACK ini Pak, Bapak baru menjelaskannya secara terpisah. Kenapa harus ada kolaborasi, integrasi antara TPACK? Saya kurang menangkap pertanyaannya dari Bu Idri. Ya, Pak Ivan ini kan ya sudah belajar tentang TPACK Pak, TIPEK? Iya sudah. Ya. Apa itu TPACK Pak? TPACK itu salah satu metode belajar yang memanfaatkan teknologi, kemudian ada unsur pedagoginya, knowledge dan konten itu juga. Nah, apa hubungan teknologi, pedagogik dan konten knowledge itu gitu? 3 unsur itu hubungannya apa? Hubungannya. Jadi mungkin seperti ini Bu. Dalam kita menyampaikan materi ke siswa itu kalau ada 4 unsur tadi, teknologi, pedagogi, terus kemudian art, konten dan knowledge, itu kalau kita satukan menjadi satu, mungkin kan kegiatan pembelajarannya jadi lebih menarik, lebih menyenangkan, siswa juga lebih mudah menangkap materi yang disampaikan. Ya, jadi teknologi itu pengantar ya Pak ya, tetap harus pedagoginya digunakan agar teknologi itu bisa sampai untuk menyampaikan konten knowledge yang diinginkan oleh guru gitu ya Pak ya. Iya Bu, seperti itu. Oke, ini pendekatan yang digunakan saya lihat di RPP-nya saintifik ya Pak ya. Betul Bu. Apa itu saintifik Pak? Ya, saintifik itu tadi yang saya jelaskan tadi Bu, seperti pembelajaran yang mengurutkan proses seperti mengamati, menemukan, terus berpikir, seperti itu kan, itu namanya saintifik kalau yang saya pahami seperti itu. Ya. Tadi mengamatinya ada ya Pak ya, dari Google Earth ya. Betul. Terus mengumpulkan informasi atau datanya? Itu yang itu Bu, mencari kenampakan alam di daerah masing-masing, itu kan termasuk mengumpulkan data juga. Berarti setelah itu disuruh presentasi siswanya, seperti itu Pak? Iya, nanti di presentasi juga dibahas bersama-sama. Tadi udah bagus ya Pak Ivan, banyak sekali penambahan dari buku siswa ya, jadi advance materialnya sudah ada. Dan media yang digunakannya juga bervariasi, ada kuisis, ada puzzle apa tadi Pak? Puzzle Pancasila itu ya tadi. Ya itu. Jadi dan ini sudah digunakan gitu ya Pak ya, berarti emang
sudah terlatih siswanya untuk menggunakan teknologi. Oke, sudah bagus. Cukup dari saya, Bu Atin. Terima kasih Bu. Ada tambahan lagi dari Bu Atin? Udah cukup ya. Boleh ditutup Pak Ivan. Terima kasih Bu Indri, Bu Atin atas bimbingannya. Ya, semoga lulus ya Pak. Amin. Semoga lulus itu doanya Bu. Silahkan Ini- Lift Pak. Saya yang live Bu ya. Iya. Ya. Ya, Saya pamit ya Bu. masih ada 2 orang lagi Pak. Terima kasih. Ya, Pak.